Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sampai kepada pelajaran yang ke-19. At-Tasi'a Asyara, yang ke-19. Di mana pada pelajaran yang ke-19 ini kita akan membahas tentang angka. Ya, penulisan angka Arab beserta isim atau sesuatu yang dihitung oleh angka tersebut. Bagaimana bentuknya? Contoh misalkan di sini ada asyratu tullabin. Nah, di sini nanti ada ketentuan yang berlaku, ya. Tullabin tentu dia menjadi isim yang dihitung. Hitungannya mana? Hitungannya ini asyaratu. Asyarah, syaratu artinya 10. Dan 10 itu memiliki dua bentuk, ada bentuk muannas, ada bentuk mudzakkar. Ya. Yang asyaratu ini bentuk yang muannasnya. Oke, baik kita baca dulu. Silakan. Al-mudiru. Al-mudiru. Kam toliban jadidan fi faslika ya syaikh syaikhu. Terjemahkan. Ada berapa sis ada berapa siswa-siswa baru? Ada berapa banyak siswa baru di kelasmu, wahai Syekh? Ya. Al-mudarris fihi asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 siswa baru. Ya. Kenapa pakainya jududin? Dia ngikutin sama tulabnya karena tulabnya jamak. Iya. Kenapa bukan jadidah? Kan kita kemarin lihat tuh. Misalkan buyutun jadidatun. Bener nggak kalau kita bilang buyutun jadidatun? Ya, Tak, buyut ini bentuk jamak dari baitun. Maka kita katakan buyutun jadidatun. Benar apa salah? salah. Eh, salahnya di mana? Buyutun jadi datun benar Ustaz. Hah? Benar. Kenapa? Kenapa benar? Buyutun itu kan tidak berakal. Ya, Jadi dia bentuk jamak yang tidak tidak berakal berakal. dihukumi apa? Yukumi mufrad Mufrad apa? Muannas atau muzakkar? anas. Iya, dihukumi muannas mufrad. Nah, karena di sini yang menjadi man'ut adalah tulabin dan tulabin ini berakal, maka dia tetap mengikuti ya bentuk jamak ya jadi bentuk jamak sinaatnya. Gitu. Nah, dan di sini dilihat tulabin harokatnya apa di sini? Kasroh tain. Kasrah lain. Berarti kedudukannya dia sebagai apa? Selain jadi man'ut ya buat judud. Tapi dia menjadi apa lagi selain dia menjadi man'ut buat judud? Lihat baik-baik. Ya, Hmm? ada yang dikebelakangkan. Iya, memang dia dia dikebelakangkan. Dia menjadi sebenarnya dia bukan mubtada. Yang mubtada ini adalah asyarahnya. Ya gitu. Asyarahnya ini yang menjadi mubtada, mubtada yang diakhirkan namanya apa? Mubtada muakhar. Ya, sedangkan fihinya adalah khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan. Nah, di sini dia mubtadanya berbentuk apa ini? Ya, asyratu tulabin. Coba dilihat lagi. Tulabin di sini sebagai apa dia? Dari Mudhafun. mudof lain. Ya, gitu. Karena kan kasroh. Oke, lanjut. Al-mudiru. Al-mudiru. Min aina hum, dari mana mereka?
Terus ak akul kulluhum min baladi wahidin. Baladin. Baladi. Hah? Min Baladin. Kan nakirah. baladin. Baladin dia jadi man'ut buat wahid. Wahid ini na'at. Nah, terjemahkan coba. Min ainakum, dari mana mereka? Akuluhum, mereka. A-nya apa? Dari A-nya diterjemahkan apakah dulu. Itu huruf istifham itu. apakah mereka Kulluhum. kullu, Kullu itu artinya apa? oh iya, Setiap. apakah setiap mereka dari satu negara? Betul. Lalu Mudaris menjawabnya. La min biladin mukhtalifatin. Ya, sebentar. Bilad ini bentuk jamak dari apa? Balad. Balad. Balad ini mufrad. Oleh sebab itu mukhtalifah. Menjadi apa dia di sini? Naat. Naat. Makanya di sini ada tak marbutoh. Kan negara tidak berakal. Oke, dilanjut bacanya. Minhum salah satu tulabin min Filipini. Minal Filipina. Minal Filipin. Filipini. Ya, minal Filipin. Lanjut wa arba'u. Wa arba'atu Ya, tulabin wa minal arba'u. wa arba'atu tulabin minal yabani. Ya. Lanjut. Wa talibani minal sin. Wa talibun wahidun min Malaysia. Ya. Terjemahkan. Tidak, mereka dari negara Mukhtalif artinya yang berbeda-beda. Mereka yang dari negara yang berbeda-beda. Ditulis mukhtalifah itu artinya berbeda-beda. Lanjut. Nah, min di sini artinya bukan dari, tapi di antara. Ya, minhum di sini, ya, min di sini artinya di antara, hum di antara mereka. Silakan terjemahkan. di antara mereka Ada, nah tambahkan kata ada ketika menerjemahkan. Ada 3 siswa. ada 3 siswa dari Filipina Ya, lalu dan ada 4 siswa dari Jepang dan ada 2 siswa dari Cina. Oke, kenapa diterjemahkan 2? Isim seperti ini dia disebut isim apa ini? Mufrad kah, jamak kah, atau musanna? Musanna. Musanna, betul. 2 siswa dari Cina. Lanjut. Dan ada 1 siswa dari Malaysia. Betul. Lanjut, Mudir. Afifas lika tulabun min Amerika. Ya.
Apakah di dalam kelasmu ada siswa dari Amerika? Nah, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 siswa dari Amerika. Ahum jududun apakah mereka baru? La hum kudama. Nah, oke. Ini kudama ini bentuk jamak dari apa? Kodim. Iya, kodim ya. Kodimnya tuh dalnya yang panjang ya. Kodimun gitu ya. Karena beda nanti kalau kofnya yang panjang, ini yang akan datang. Kodimun artinya yang akan datang. Oke, lanjut Al-Mudir. Al-mudir. Kam toliban fihi min urubba. Berapa banyak siswa di dalamnya yang dari Nyanyi itu apa tadi? Fihi. Di dalam apa ini? kelas? Ya, Min dari urubba dari Eropa. fihi satu tulabin min ilkaltaro. Oke, sebentar. Di sini ada kam dan ada Taliban. Perlu diketahui, ya. Kam ini dia adalah kenapa? Maaf Ustadz, itu ibu saya. Oh iya, kam di sini kam adalah ismu istifhamin. Dia adalah isim, ya. Dia adalah isim yang digunakan untuk bertanya. Tapi apa? Ia dulu alal adat. Dia menunjukkan atas hitungan. Nah, sedangkan isim yang terletak setelah kam, dia dihukumi mansub. Ya, mansub itu adalah salah satu keadaan yang tandanya fathah. Gitu. Kenapa dia dihukumi mansub yang tandanya fathah itu tadi? Contoh Toliban di sini. Nah, kalau ditanyakan apa sih kedudukan kata Toliban di dalam kalimat ini, maka kita katakan kedudukan kata Taliban di sini dia sebagai tamyiz, begitu. Ya, dia sebagai tamyizun, ya. Dia sebagai tamyizun. Sebagai tamyiz. Oleh sebab itu dia nakiroh. Ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan kembali bacaan mudaris tadi. Fihi satu tulabin min taro. Di dalamnya ada 5 siswa dari Inggris. Wasama niatu tulabin min Almania. Wasit tatu tulabin min Faronsa. Watis atu tulabin min Minal Yunani. Di dalamnya ada 5 siswa dari Inggris dan samanya 8 siswa dari Almania. Almania. Ya. Dan 6
Dan ada 6 siswa dari Prancis Ya. dan 9 siswa dari Yunani. Iya. Lalu mudir berkata, syukran ya Syekhu. Terima kasih wahai Syekh. Masih ingat? Oke. Nah, ini ada huruf ya. Huruf ya di sini disebut dengan huruf apa juga? Ya, Harfun, harfun nida. Ya, harfun nida. Harfun nida. Huruf yang digunakan untuk menyeru. Nama huruf ya di sini adalah huruf nida. Maka isim yang terletak setelah huruf nida ya ini dia dhamma, asal bukan susunan mudhof mudhof ilaih. Kalau nama orang yang berbentuk mudhof dan mudhof ilaih dan dia terletak setelah ya, maka mudhofnya itu dibaca fathah. Ya Abdallah gitu. Ya Abdallah. kecuali nama orang pakainya fathah ya Ustaz. Ya, kalau nama orang tersebut berbentuk idofah. Kalau nama orangnya nggak berbentuk idofah kayak Muhammad. Ya, ini kan dia tidak idofah ya. Ya, maka ketika ada ya, ya Muhammadu gitu ya. Domah. Tapi kalau berbentuk idofah gitu. Misalkan Abdullah ya. Abdullah ini idofah kan ya? Abdunya sebagai mudhof, Allahnya sebagai mudhof ilaih. Maka ada ya di sini, ya nida tadi. Maka bukan ya Abdullah, tapi yang benar ya Abdullah. Sampai sini bisa difahami? Ya. Yang abdanya aja ya. Yang Apa? yang fathahnya itu di abdanya aja. Iya, di mudhofnya. Lebih amannya begitu kita katakan ya. Yang fathahnya itu di mudhof. Kenapa? Mudhof ilaih nggak mungkin. Kan kita udah sepakat di awal. Mudhof ilaih selalu kasroh. Nggak pernah mudhof ilaih itu ya jadi doma. Nah, ketika mudhof ilaih jadi fathah, nah itu beda lagi ceritanya. Bisa mudhof ilaih jadi fathah kalau isimnya itu adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Begitu. Ya, isim yang tidak boleh ditanwin. Ketika dalam keadaan kasroh dia tidak di kasroh melainkan di fathah. Nanti kita pelajari pelajaran tersebut ada di akhir buku ini. Dia disebut sebagai mamnu minas sorof atau isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ismul ladzi la yansharif. Oke, sekarang ada tamrin. Nah, ikro dan tulislah. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika kita menghitung, ya, ketika kita menghitung suatu benda, kita lihat dulu benda ini jenis kelaminnya apa. Oke. Nah, jenis kelaminnya apa? Kalau muzakar, maka benda hitungannya harus muannas. Dan benda tersebut dia harus dalam keadaan jamak plus kasroh begini. Ya. Oh. Bisa difahami sampai sini? 3 siswa. Nah, tulab ini kan laki-laki, maka hitungannya atau angkanya harus muannas. Makanya ada tak marbutoh nih. Bukan salatu, ya. Nah, kecuali kalau nanti kebalikannya nih. Kalau yang dihitungnya itu muannas, maka hitungannya atau angkanya itu muzakar. Contohnya adalah gini. Salatu apa jadinya? Salatu Tolibatun. libatin.
Tolibatin. Nah, gitu. Karena yang dihitungnya perempuan. Ya. Salah satu tulabin 3 siswa, arba'atu tulabin 4 siswa. Coba sekarang hitung. Coba terjemahkan 5 rumah. Bagaimana terjemahnya? 5 rumah. Ingat, 5 rumah. Rumah muzakkar. Nah, antum kamu harus ini ya, harus ubah dulu rumah ini ke bentuk jamaknya. Oke, kalau sudah dapat bentuk jamaknya, maka siap-siap hitungannya itu harus yang muannas. Ketika sudah bersama, maka harokat akhir dari rumah tersebut dia harus kasroh. Coba, 4 rumah bahasa Arabnya apa? Empat rumah bahasa Arabnya apa? Iya, betul. Kalau 7 rumah, Sab'atu buyutin. oke, sekarang hitung dari 1 rumah sampai 10 rumah. Satu. Kalau 1 rumah ya sudah dia dalam bentuk mufrad, baitun wahidun begitu. Kalau 2 rumah berarti apa? Baita. Baitani. Nah, lalu yang 3-nya sama deh. Ini kan dimulai dari 3 makanya sampai 10. Coba 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah, 6 rumah, 7 rumah, 8 rumah, 9 rumah sampai 10 rumah. Coba bahasa Arabnya bagaimana? Gampang. Tinggal sebut saja salah satu ini, hapus tulabinnya menjadi buyutin. Gampang kan? Salah satu buyutin arba'atu buyutin khamsatu buyutin sittatu buyutin sab'atu buyutin samaniyatu buyutin tis'atu buyutin asyaratu buyutin. Iya. Coba 8 anak laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Anak laki-laki mufradnya itu ibnun atau pakainya waladun. Pakai yang walad aja coba. 1 anak laki-laki waladun. Tapi ini Ustadz bilangnya 8 anak laki-laki. Ubah tuh ke jamak walad. Ayo bentuk jamak walad apa? 8 samaniyatu auladin. Iya, betul. Samaniyatu auladin. Oke. Nah, coba dibaca ini ya. Nah, ini ketika dia menjadi apa? Mubtada yang diakhirkan. Silakan nomor 1 dibaca dan diterjemahkan. Di khamsatu kutubin wasalah satu aklamin. Saya mempunyai 5 buku dan salah satu 3 pulpen. Ya. Lanjut nomor 2. Kholidun lahu Kholidun lahu sitatu
abnain. Iya, betul. Terjemahnya apa? Khalid lahu mempunyai sitatun sitatun Sitatu. 6 Sitatu kan dia jadi mudhof. sitat sitatu 6 abnai anak laki-laki. Iya. Lanjut nomor 3. Kam akhon laki. Laki. Betul. Sebentar Ustaz. Hmm. Jangan taruh sini lagi. Kam akhon laki ya Aminah. Ada berapa saudara laki-laki yang kamu miliki, wahai Aminah? Li arba'atu ikhwatin. Iya. Terjemahnya? Saya mempunyai 4 saudara laki-laki. Betul. Nomor 4. Fi usbu. Fi usbu. Kan ada fi. Fi usbu. Sab'atu ayamin. Nah, betul. Terjemahnya apa? Di dalam Al-usbu'a itu artinya minggu. di dalam 1 minggu Iya, dalam terdapat seminggu. dalam seminggu ada 7 hari. Betul. Lanjut nomor 5. Kam rialan ya daka dakal an ya amaru di an sama niatu rialatin. Betul. Terjemahnya? Ada berapa real yang kamu miliki sekarang, wahai Amar? Sekarang aku memiliki 8 real. Betul. Fi hazal hayu fi hazal hayu tu buyutin jadi datin. Iya, naat buat buyut. Di fi hazal di lingkungan Iya. Di lingkungan ini di lingkungan ada 7 rumah. tis'ah. 9 rumah baru. Ya, 9 rumah yang baru. Ya, lanjut nomor 7. Lihazihi sayaratu. Nah, li huruf jar, maknanya tamlik. Hazihi sayarati arba'atu abwabin.
Ya, abwab ini jamak dari apa? Abwab ini jamak Ayah. dari Abun. babun. Abun. Abwab ini jamak dari babun. Apa babun artinya? Pintu. Ya, coba terjemahkan nomor 7. Li di sini dia maknanya tamlik dan dia huruf jar juga. Maka isim yang terletak setelah li dia majrur, kasroh. Nah, tapi karena hazihi kan isim mabni. Isim isyarah dia mabni. Maka kalau ada isim makrifat yang terletak setelah isim isyarah ya dia jadi badal begitu. Maka dibaca sayyarati. Gitu ya. Mobil ini mempunyai 4 pintu. Lanjut, betul. Kam samanu hazal kitabi. Iya. Saman ini artinya harga. Berapa harga buku ini? Iya. Maka jawabnya ini sama nih kayak ini, cuman disambung H aja nih. Samanuha. Kok sama Nuha? Kan ini domir. Domir dia. Sama Nuha, H itu berarti H yang muannas dong kalau H mah. H begini, ya. Berarti ini apa ini? Samanuhu. Iya, sama Nuhu. Kan kembali ke kitab ini yang ditanyakan. Bacanya bagaimana? Coba. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Iya. Artinya harganya 7 real dan nisfun setengah Berarti 7 setengah setengah real. Lanjut. fi hazal fasli asyaratu tulabin Hmm. kuda kudama wa arba'atu tulab tulabin Ya. jududun. Kok jududun? Kenapa Ustadz? Kok jududun? Kan jadi naat. Oh, jududin. Iya, terjemahkan. Di dalam kelas ini ada 10 siswa lama dan 10 siswa baru. Kok 10 siswa baru? Arba'atu. Arba'ah 4. Dadah. 4 siswa baru. Lanjut nomor 10. Kam komisan Komison. Sot. komison Ya. komison daka ya Ibrahim Ya Ibrahimu. Ya. di arba'atu komisonin. Nah, kumson. Bentuk jamak dari komis. Ya. Bukan bentuk musanna ya. Perhatikan baik-baik. Kalau bentuk musananya komis berarti apa? Komisoni. Ini kan nggak ada ya-nya nih. Ya, karena nggak ada ya-nya maka dia bentuk jamak. Kum so
nin. Ini bentuk jamak dari komis. Komis itu baju kemeja. Di awal-awal buku ini ada kan ya? Oke, terjemahkan. Ada berapa kemeja yang kamu miliki, wahai Ibrahim? Sebentar. Aku mempunyai 4 kemeja. Ya, di Rialani wakom satu kurushin. Iya. Saya mempunyai 2 real dan 5 Kurus, uang logam gitu ya. Saya mempunyai 2 real dan 5 uang logam. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. Di dalam ini hafilati Al-hafilah itu artinya apa? Bis. Bis. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Ya. Di dalam Di dalam bis ini ada 10 penumpang. penumpang. Silakan dibaca perintah yang ketiga, tamrin yang ketiga. Ajib anil asilatil atiyati Musta'milan mustamilan duduk mudah al-adad. Al-adad al-mazkur baina ya, al-adada al-mazkura bainal qusain. Qusain ini 2 tanda kurung. Ya, 2 tanda kurung. Contoh, misal, kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya, maka jawabnya indi. Kenapa bisa jawab salah sah nih? Ada angka di dalam kurung di sini ya. Salah satu kutubin. Kutub diambil dari mana nih? Dari kitab yang ditanyakan. Sekarang coba nomor 1 dikerjakan. Coba dikerjakan dulu di buku. Ustadz kasih waktu sekitar waktu 5 menit dari sekarang. Nomor 1 sampai nomor 7. Silakan. Nomor 1 silakan. nomor 1 kam akhon laka ya Hamidu. Ada berapa saudara laki-laki yang kamu miliki, wahai Hamid? Li satu ikhwatin. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Kam aman laka laki ya Laila. Li arba'a a'mamin. Arba'atu. Li arba'atu a'mamin.
Arba'atu ya. Ada berapa paman yang kamu miliki, wahai Laila? Aku mempunyai 4 orang paman. Ya. Kam, kam ibn Amun paman dari pihak apa itu? ayah. Iya. Kami benan laka ya syaihu. Ada berapa anak laki-laki yang kamu miliki, wahai Syekh? Li sitatun Kok sit, ditanwin? sitatu Iya. abenain. Mm-mm. Nomor 4. Kam sualan fi hazat darsi. Ada berapa pertanyaan pada pelajaran ini? Fi hazat darsi sama niatu asila asilatin. Ini tadi nomor Ad 4. Dares jamaknya apa? dars durusun. Ya, jadinya durusin ya. Durusun. Kam Pendek. Ya, hazard dares. Ya, dia bentuk jamak. Dares itu kan durus ya, tapi dia bukan durusin di sini. Yang ditanyakan karena soal pertanyaan. Maka fi hazard darsi ada berapa tuh di dalam pelajaran ini? Jawabannya fi hazard darsi ada berapa? jawaban Samaniyatu ada asilatin. sama Samaniyatu niatu asilati. asilatin. Ya, Sama niatu asilatin. ya. Lanjut nomor 5. Kam rokiban fil hafilati. Ada berapa penumpang di bus ini? Di bus tersebut. Bus itu, di bus Ya. itu. Fil hafilati is'atu rukabin. Di dalam bus ini ada 9 penumpang. Nomor 6. Kam rialan fi jaib. Kamrialan fi jaibik. Dompet itu jaibun. Jaibik. Ya, Fi jaibi. ini jaibun itu kan dari kata jaibun. Jaibun itu artinya apa? Dompet. Bentuk jamaknya apa? Ada di halaman berikutnya. Cari itu. Jaibun. Ketemu? Ada juyubun. Hmm? Juyub ya. Jadinya juyub jamak taksir. Ayo coba. Vijaibi. Nah, berarti kan ditanyakan Vijaibik. Berarti kita jawabnya apa? Vijaibi. Kita sematkan di akhirnya dengan domir ya mutakalim kepemilikan saya. Di dalam dompetku Vijaibi gitu. Fi jaibi Mm-mm. sab'atu rialanin. Di dalam dompetku ada 7 real. Rialat ya. Jamak dari real apa real? Ada kan di bawah? Ada, Hmm? ada. Ya, Ustaz. Nah, ini ya rialatun. Bukan jamak muannas salim rialatun ini. Ini jamak taksir. Karena real kan zakar gitu. Oke, lanjut nomor 7.
samanu hadal kitabu Ya benar, ada hazal kitabi. Kan dia jadi haza itu kan dia jadi mudhof ilaih. Alkitab di sini jadi badalnya haza, maka dia masih kedapatan kasroh begitu. badal. Berapa harga buku ini? Hada samanuhu asyaratu kitab kutubin. Harganya 10. Harganya 10 rialatin. Harganya 10 real. Sepuluh Real. ya. Oke. Nomor 4. Tamrin yang keempat adalah uktub al-a'dada min salasatin ila asyaratin waj'al kullan minal kalimati al-atiyati ma'dudan laha. Oke. Nah, jadi yang belum Ustaz kasih tahu, kita kembali lagi ke angka. Inilah yang disebut dengan adat dan ma'dud. Inilah yang disebut dengan adat ma'dud. Adat itu yang salah satu angkanya, sedangkan ma'dud itu adalah isim atau sesuatu yang dihitung. Sampai sini bisa paham? Insya Allah. Nah, nanti kita akan pakai bahasanya bahasa adat ma'dud saja. Misalkan ketika ma'dudnya itu mudzakkar, maka adatnya harus apa? Mu'annas. Nah, kalau adatnya itu satuan, ini kan bilangan satuan semua nih. Maka ma'dudnya itu harus dalam bentuk jamak majrur, begitu. Silakan ditulis itu nanti. Ya, ini kaidah. Kalau adatnya satuan kayak ini bilangan 3 sampai 10 satuan, ya, maka ma'dudnya atau isim yang dihitungnya itu harus dalam bentuk jamak majrur. Jamak majrur. Nah, kita kembali lagi itu nanti buat PR saja. Ini ditulis. Nah, silahkan tulislah bilangan dari 3 sampai 10 dan jadikan setiap dari kata-kata berikut ini ma'dudnya. Lahanya haknya kembali kemana? Ke 3 dan 10. Ke adat ini ya. Kembalinya ke adat ini. Jadi contoh hitung. Kitabun kitabani satu kutubin arba'atu kutubin khamsatu kutubin sittatu kutubin sab'atu kutubin samaniyatu kutubin tis'atu kutubin asyaratu kutubin. Terus semuanya ditulis nih sampai ibnun. Jangan lupa diterjemahkan. Ya. Ditulis di buku biar ingat. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. As-saman harga, nisfun setengah, Arial duit real, ini jamaknya. Hafilah bis, soal pertanyaan, balat negara, uruba Eropa, ya. Faransa itu Perancis, mukhtalifatun berbeda-beda. Malaysia ya. Al Yunan negara mana? Yunani. Iya. Almania itu negara Jerman. Ya. Almania itu negara Jerman. Aljaibu dompet. Jamaknya juyub dompet-dompet. Kodimun kata sifat lama. Jamaknya kudama. Rokibun artinya adalah penumpang. Jamaknya rukabun. Gitu. Rukabun. Ya. Lalu ada al-kirsyu. Ya.
Kirshu, jamaknya apa? Kurushun. Ya, apa artinya? Ya, uang-uang receh gitu ya, jenis mata uang. Salah satu jenis mata uang. Al-yaumu hari, al-yaumu hari, jamaknya apa? Ayam. Jamaknya ayamun. Ya, di belakang buku saya itu sudah ada bentuk-bentuk jamak ya, tapi itu disebutnya jamak taksir. Nah, oke nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi. Oke, mungkin kita cukupkan. Besok kita lanjutkan ke pelajaran ke-20. Ya, nanti malam saya akan berikan kuis ya berupa angka. Tentu isimnya yang telah kita pelajari ya, isim-isimnya yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Misal seperti Jamalun, ya, Najmun di awal-awal tuh ada Baik. banyak kursiun atau tempat tidur Sarirun. Nanti di HP-nya jangan lupa download ini aja nanti apa namanya aplikasi Kamus Maani. Jadi Kamus Maani itu ada dua, ada yang Indonesia Arab, ada yang Arab-Arab. Nah, Kamus Maani yang Arab-Arab itulah yang bisa menunjukkan bentuk jamaknya gitu. Nanti saya akan kasih tahu gambar screenshotan hasil pencarian dari Kamus Maani yang Arab-Arab. Misal kita tulis kata jaibun di Kamus Maani yang Arab-Arab. Itu keluar bahasa Arab semua, tapi nanti ada bentuk jamaknya. Bentuk jamak jaib gitu. Oke, mungkin itu saja kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama.